Hai adik-adik, Kak Ama di sini akan mengajak kalian semua untuk belajar mengenai informasi, ide pokok, dan ide pendukung dalam suatu teks laporan hasil pengamatan. Kita akan belajar membedakan informasi, ide pokok, dan ide pendukung. Kita juga akan mencari tahu bagaimana cara menemukan dan juga latihan praktik mencari informasi, ide pokok, dan ide pendukung dalam teks. Yuk pahami dulu. Informasi adalah suatu pemberitahuan. Ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi dasar dari penulisan. Ide pendukung adalah penjelasan dari ide pokok. Ketika kita membaca suatu teks yang terdiri dari kalimat-kalimat, kalimat-kalimat tersebut berisi beragam informasi. Jadi, setiap kalimat-kalimat yang ada di teks itu memuat informasi-informasi. Ketika semua kalimat yang ada di teks berisi informasi-informasi, lalu bagaimana dengan ide pokok dan ide pendukung? Oke, kalian harus ingat ya, ide pokok dan ide pendukung berkaitan dengan kalimat utama dan kalimat penjelas. Masih ingatkah kalian dengan kalimat utama dan kalimat penjelas? Suatu paragraf itu tersusun dari beberapa kalimat. Kalimat-kalimat yang membentuk paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Ingat, kalimat utama hanya ada satu dalam setiap paragraf. Kalimat utama sifatnya umum, bisa berdiri sendiri, tidak bergantung pada penjelasan kalimat yang lain. Karena sifatnya yang umum, kalimat utama perlu penjelasan lebih lanjut lagi. Kalimat utama penulisannya juga ringkas, padat, dan jelas, serta tidak memerlukan kata hubung antar kalimat. Kalimat penjelas sifatnya khusus karena mengembangkan isi dari kalimat utama atau merinci penjelasan dari kalimat utama sehingga isinya spesifik atau detail. Kalimat penjelas juga sering menggunakan kata hubung antar kalimat, seperti diawali dengan kata hubung oleh karena itu, kemudian, dengan demikian, dan lain-lain. Gimana? Apakah kalian sudah ingat? Oke. Mari kita pahami lebih lanjut hubungan antara kalimat utama dengan ide pokok dan kalimat penjelas dengan ide pendukung. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, dalam suatu paragraf terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Dalam kalimat utama inilah ide pokok berada. Jadi, untuk mencari ide pokok, kalian harus mencari tahu terlebih dahulu letak kalimat utama. Sedangkan dalam kalimat penjelas terdapat ide pendukung. Jadi, ide pendukung menjelaskan kembali ide pokok yang ada di kalimat utama. Jadi, ide pokok letaknya terdapat pada kalimat utama, sedangkan ide pendukung terdapat pada kalimat penjelas. Langkah-langkah untuk mencari informasi, ide pokok, dan ide pendukung bisa kita ringkas menjadi 3 cara. Yang pertama, kalian harus mencermati isi teks laporan hasil pengamatan dengan cara membaca dengan saksama. Yang kedua, tentukan letak kalimat utama dan kalimat penjelas untuk menentukan ide pokok dan ide pendukungnya. Yang ketiga, mencatat informasi tambahan yang ditemukan pada bagian hasil pengamatan sebagai informasi. Yuk kita berlatih. Perhatikan cuplikan laporan hasil pengamatan berikut. Baca dengan saksama setiap kalimat yang ada dalam paragraf.
Kak Ama akan bantu menandai setiap kalimatnya dengan warna yang berbeda ya. Kami melakukan pengamatan terhadap salah satu taman satwa yang ada di Indonesia, tepatnya Kebun Binatang Ragunan atau KBR. KBR terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kami melakukan pengamatan di tempat ini pada Kamis 9 Maret 2023 pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Dari ketiga kalimat ini, seperti ciri-ciri yang sudah kita pelajari sebelumnya, manakah yang merupakan kalimat utama? Coba kalian cari tahu dulu ya. Apakah kalimat yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Yap, betul. Kalimat yang paling umum yang perlu penjelasan lebih lanjut adalah kalimat yang pertama. Jadi, kalimat yang pertama merupakan kalimat utama. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat penjelas. Dari kalimat utama tadi, kita ambil beberapa kata kunci untuk kita tuliskan menjadi ide pokok. Sehingga ide pokok dari paragraf tersebut adalah pengamatan terhadap Kebun Binatang Ragunan. Dari kalimat penjelas tadi, kita bisa mencatat kata kunci untuk kita tuliskan sebagai ide pendukung. Sehingga ide pendukung paragraf ini adalah 1. Lokasi tempat pengamatan. 2. Waktu pelaksanaan pengamatan. Untuk kolom informasi, kita bisa mengisikan informasi yang disampaikan dalam kalimat-kalimat paragraf tersebut. Ingat, setiap kalimat menyampaikan pesan atau informasi, sehingga kita bisa mencari informasi dengan membaca kembali setiap kalimat yang ada. Sehingga informasi yang kita peroleh dari paragraf tentang laporan hasil pengamatan tadi adalah 1. KBR merupakan taman satwa di Indonesia. 2. KBR menjadi objek pengamatan. 3. KBR terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 4. Pengamatan terhadap KBR dilakukan pada Kamis 9 Maret 2023 pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Oke, teruslah berlatih ya adik-adik. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.